Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung kembali di channel YouTube saya. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas terkait dengan regulasi pemasukan dan pengeluaran untuk produk narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nah, sebelum kita lanjut, perlu saya ingatkan bahwa materi tentang NPP, pemasukan ataupun pengeluarannya juga ini merupakan salah satu materi yang lumayan banyak masuk di soal SKB, dan di sini outline-nya yaitu terkait dengan prinsip pemasukan dan pengeluaran, kemudian dasar hukum pemasukan dan pengeluaran tersebut, serta bisnis proses pemasukan dan pengeluaran NPP tersebut. Nah, prinsipnya pemasukan dan pengeluaran narkotika, psikotropika, dan prekursor itu di sini kita bisa lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 98 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pada pasal 17 disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta kemanfaatan. Jadi ada 3 poin ini. 3 poin ini yang perlu teman-teman ketahui, dan pasal 20-nya ayat 1 tepatnya disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dalam dan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan harus dilengkapi dengan dokumen yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan telah lulus dalam pengujian dari segi mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari instansi yang berwenang di negara asal, atau biasa juga kita kenal dengan menteri di bidang, tentunya bidang kesehatan. Kemudian juga teman-teman di pasal 20 ayat kedua disebutkan bahwa kelengkapan dokumen harus diuji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menjadi tanggung jawab importir. Jadi hasil ujinya tentunya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengujian itu akan dimintai pertanggungjawaban kepada importirnya ketika nanti ada suatu masalah yang ditemui di lapangan ataupun setelah atau sementara proses pengeluaran tersebut atau pemasukan berjalan. Kemudian di sini juga eksportir sediaan farmasi dan alat kesehatan. Oke. Jadi itu penanggung jawabnya itu adalah pelaku impor ya. Kemudian di sini dasar hukum yang teman-teman perlu ketahui, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 terkait psikotropika, 35-nya ada terkait narkotika, 36 2009 tentang kesehatan, kemudian Peraturan Pemerintah 72 Tahun 98 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alkes, kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang prekursor juga, Peraturan Menteri Kesehatan 1799 tahun 2010 itu terkait industri farmasi beserta perubahannya juga. Kemudian di sini ada Permenkes nomor 1148 tahun 2011 tentang PBF beserta perubahannya. Jadi dari sini aturan ini adalah sumber materi pada kesempatan kali ini. Namun mungkin ada nomor undang-undang yang perlu teman-teman hafal, itu 3 ini sebenarnya. Yang pertama 1, 2, 3 ini yang perlu teman-teman hafal kalau bisa. Untuk yang lainnya kalau teman-teman sanggup hafal lebih baik lagi, tapi setidaknya teman-teman ada gambaran lah. Kemudian di sini dasar hukumnya masih kelanjutannya, tapi ini kurang lebih sama sih, tidak terlalu penting, hanya sumber materi kita pada kesempatan kali ini bersumber dari regulasi atau aturan-aturan ini. Di sini ada Permenkes nomor 10 2013, kemudian Permenkes 49, Permenkes nomor 50, perubahan penggolongan narkotika. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui, kita skip saja. Nah, di sini di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika itu, ini adalah poin-poin penting yang teman-teman harus ketahui, dan kalau bisa teman-teman bisa hafal ya. Di pasal 1 dijelaskan pengertian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas
pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian pasal 2-nya, penggolongan psikotropika terdiri atas golongan 1, 2, 3, dan golongan 4. Itu teman-teman harus hafal juga. Pada pasal 16, ekspor hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau industri farmasi atau PBF. Kemudian pada pasal 16, impor hanya dapat dilakukan oleh pabrik atau PBF serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Pasal 17-nya dijelaskan eksportir atau importir harus memiliki SPE atau surat persetujuan ekspor dan SPI pada setiap kali ekspor. Jadi setiap melakukan ekspor walaupun di bulan yang sama atau di minggu yang sama, tapi kalau misalnya produknya itu beda, maka dokumen SPE-nya harus tetap dilampirkan. Kemudian pada pasal 18-nya, untuk dapat memperoleh surat persetujuan impor psikotropika, eksportir atau importir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. Oke, jadi sekali lagi Menteri yang disebutkan di sini adalah Menteri di bidang kesehatan, karena memang Menteri Kesehatan itu yang menaungi terkait dengan ekspor ataupun pemasukan dari produk NPP atau narkotika, psikotropika, dan prekursor tersebut. Nah, pada pada Undang-Undang 35 tahun 2019 terkait narkotika, di sini ada pasal 1-nya berkaitan dengan pengertian narkotika itu. Di sini disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi bisa tanaman atau tidak, bisa sintesis, bisa semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, di mana pasal 6-nya disebutkan golongannya itu ada 4 juga, sama seperti psikotropika tadi ada 4 golongan. Kemudian pasal 15-nya, importir dan eksportir narkotika adalah satu PBF milik negara. Jadi beda ya, tadi psikotropika itu bisa industri farmasi dan PBF. Kalau di narkotika itu hanya satu perusahaan PBF dan itu harus milik dari pemerintah atau negara. Untuk pasal 16, pasal 18, impor atau ekspor harus memiliki SPE dan SPE juga. Tentunya dari Menteri Kesehatan juga. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pada pasal 1, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Jadi, teman-teman, sediaan farmasi itu bukan hanya obat ataupun obat tradisional, tapi kosmetika juga ini masuk ke dalam kategori sediaan farmasi. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian pada pasal 103, setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan atau persyaratan tertentu. Mulai dari persyaratan sarana, kemudian pelakunya, dan juga prosesnya harus sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Pada pasal 105, sediaan farmasi harus memenuhi standar dan syarat yang ditentukan sama. Kemudian di pasal 106-nya, mohon maaf ini agak tertutup, di sini disebutkan sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Jadi harus memiliki izin edar baru bisa diedarkan. Sama sebenarnya dengan prinsip produk atau komoditi lain, bahwa ketika diedarkan itu harus mencantumkan nomor izin edar. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 72 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alkes atau alat kesehatan, pada pasal 17 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan dari Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Ini kurang lebih sama. Pemasukan dan pengeluaran hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin sebagai importir dan eksportir. Pada pasal 18 ayat 2, selain izin sebagai importir dan eksportir harus memiliki juga izin menteri. Jadi izin menteri ini beda dengan izin sebagai importir dan eksportir ya. Karena izin menteri ini adalah izin untuk pemasukan dan pengeluaran tadi. Sediaan farmasi berupa bahan obat dan obat. Pasal 20,
Sediaan farmasi yang dimasukkan atau dikeluarkan harus dilengkapi dengan dokumen yang menyatakan bahwa telah lulus pengujian dari segi mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui dan hafal kalau bisa ya terkait dengan hasil pengujian itu, lulus pengujian itu ada 3 tadi. Ada mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Itu adalah yang perlu teman-teman ketahui. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang prekursor. Nah, ini tentang prekursornya, pasal 1-nya disebutkan bahwa prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika. Kemudian pada pasal 4, jenis prekursor terlampir pada tabel 1 dan tabel 2. Peraturan ini nanti kita akan tampilkan kepada teman-teman terkait dengan jenis-jenis prekursor tersebut. Pada pasal 10-nya, impor atau ekspor hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin sebagai importir atau eksportir. Ini kurang lebih sama, pasal 10-nya juga harus dilengkapi dengan SPI atau SPE. Jadi itu kurang lebih sama sih teman-teman. Nah, ini tadi yang kita maksud tabel 1, tabel 2 yang berkaitan dengan jenis-jenis atau penggolongan dari prekursor itu. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk yang diberi kode warna seperti ini, itu digunakan pada industri farmasi sebagai bahan obat. Nah, ada 4 ya, jadi ada ephedrine, kemudian ergometrin, ergotamin, dan pseudoephedrine. Ini yang digunakan sebagai bahan obat. Jadi, itu yang perlu teman-teman ketahui. Kita lanjut. Kemudian di Permenkes tahun 2010 nomor 1799 itu ada di pasal 1-nya disebutkan bahwa industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pasal 4, izin industri farmasi diberikan oleh Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan. Kemudian Permenkes nomor 1148 ya, oh ya betul, 1148 tahun 2010 tentang pedagang besar farmasi beserta perubahannya. Di sini disebutkan bahwa PBF yang selanjutnya disingkat, ya, pedagang besar farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena memang pedagang besar farmasi otomatis dia menjual atau menyalurkan dalam jumlah yang besar. Pada pasal 2, setiap pendirian PBF wajib memiliki izin dari Direktur Jenderal. Kemudian PBF dapat melakukan atau melaksanakan pengadaan bahan obat dan sediaan farmasi sesama PBF atau melalui importasi. Jadi ketika mungkin ingin bekerja sama atau ada kekurangan, bisa saling memenuhi atau saling melengkapi antar PBF dan atau juga bisa melakukan kegiatan impor ya. Ya. Oke, kemudian di sini pada Permenkes nomor 10 2013 tentang impor dan ekspor narkotika psikotropika prekursor itu pada pasal 1 di sini istilah-istilah yang mungkin teman-teman harus hafal juga. Di sini istilah-istilah yang teman-teman ketahui bahwa imported produsen itu adalah industri farmasi yang mendapatkan izin untuk mengimpor sendiri. Jadi dia itu kegiatan impornya itu impor sendiri. Kemudian importir terdaftar itu juga beda. Untuk importir terdaftar itu adalah PBF yang mendapatkan izin untuk mengimpor untuk didistribusikan. Jadi itu pengertian dari importir terdaftar. Kemudian eksportir produsen adalah industri farmasi yang mendapatkan izin untuk mengekspor. Kemudian eksportir terdaftar itu adalah PBF yang mendapatkan izin untuk mengekspor. Pada pasal 3, impor dan eksportir narkotika adalah satu PBF milik negara yang telah memiliki izin khusus dari Menteri.
Kemudian pada pasal 3 dan pasal 10 impor dan ekspor hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan SPI dan SPE, itu jelas. Pada pasal 14 dan pasal 26, sebelum mengajukan SPI dan SPE, importir atau eksportir harus mengajukan permohonan AHP dulu, yaitu biasa kita kenal dengan analisa hasil pengawasan kepada kepala badan. Di sini kepala badan POM tentunya ya. Nah, di sini Permenkes nomor 49 2018 perubahan penggolongan psikotropika disebutkan mengatur keterkinian zat aktif yang digolongkan sebagai psikotropika, itu isinya. Kemudian beberapa contoh psikotropika yang digunakan untuk pengobatan disebutkan juga di sini di peraturan Menteri Kesehatan itu, di mana bahan yang digunakan untuk pengobatan ada alprazolam, diazepam, fenobarbital, kemudian clobazam, midazolam, nitrazepam, dan zolpidem. Sementara untuk narkotika, contoh yang digunakan untuk pengobatan itu ada fentanyl, metadon, morfin, oksikodon, betidin, kodein, dan buprenorfin. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian Peraturan Kepala BPOM nomor 32 2013 tentang persyaratan dan tata cara permohonan analisa hasil pengawasan atau AHP itu di pasal 6 disebutkan bahwa pengajuan AHP dalam rangka impor ataupun ekspor untuk produk NPP tadi dilakukan secara online melalui enapza.pom.go.id. Jadi ini link yang perlu teman-teman ketahui atau web yang perlu teman-teman hafal kalau bisa ya. Jangan sampai ini yang ditanyakan nantinya. Dan pada pasal 6, dokumen pendukung sesuai dengan link lampiran 4 peraturan ini, itu dokumen pendukung untuk pengajuannya. Pada pasal 10, keputusan dapat berupa penerbitan AHP atau penolakan. Jadi, seperti di prosedurnya atau di tahapan untuk pengajuan AHP itu bahwa AHP tidak selamanya akan disetujui, tapi bisa juga tidak disetujui atau ditolak ketika ada yang perlu diperbaiki atau ada kesalahan. Nah, ini lampiran 4 tadi yang kita sebutkan, dokumen-dokumen pendukung. Bisa teman-teman lihat sendiri. Bisa berupa surat pernyataan belum pernah melakukan impor, kemudian laporan realisasi impor terakhir, dan sebagainya. Kemudian A, B, dan C ini, pemohonnya ini bisa kita lihat di bawah, bahwa A itu adalah PBF milik negara, berizin khusus sebagai importir narkotika. Kemudian B, IP psikotropika dan atau IP prekursor farmasi. Kemudian C-nya IT psikotropika dan atau IT prekursor farmasi. Kemudian ini selanjutnya, nomor 6 sampai nomor 15-nya, dokumen-dokumen pendukung yang perlu teman-teman ketahui. Nah, itu selanjutnya kita lanjutkan di halaman 22, dokumen pendukung yang harus disertakan dalam permohonan AHP untuk keperluan ekspor. Nah, ini kurang lebih ada 7. Sementara ini, dokumen pendukung permohonan AHP untuk keperluan impor dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian reagensia, diagnostik, dan reagensia laboratorium, itu kurang lebih seperti ini dokumennya. Nah, untuk dokumen sebenarnya teman-teman tidak perlu hafal, ini hanya gambaran saja, mungkin tidak akan masuk. Jadi tidak perlu sedetil ini teman-teman pelajari, ini hanya gambaran saja, semoga tentunya memberikan manfaat dan gambaran buat teman-teman. Nah, untuk prosedur atau tahapan pengajuan AHP tadi, proses bisnisnya, pertama ada pengajuan online, kemudian pembayaran PNBP, kemudian dilakukan evaluasi oleh pusat, kemudian penerbitan ataupun penolakan AHP. Karena disebutkan tadi bahwa AHP-nya itu bisa ditolak, bisa disetujui. Jika ditolak akan dikembalikan, kemudian ketika disetujui maka akan dilakukan penerbitan. Nah, untuk evaluasi pemasukan narkotika, psikotropika, dan prekursor dilakukan dengan cara menilai rencana kebutuhan yang diajukan dibandingkan dengan penggunaan tahun sebelumnya dan sisa stok saat permohonan, penggunaan termasuk produksi dan atau penyaluran,
Jumlah penggunaan narkotika dan psikotropika yang dapat diimpor mengacu pada kuota yang ditetapkan oleh INCB, kemudian hasil persetujuan BPOM berupa AHP tersebut. Selanjutnya digunakan untuk rekomendasi penerbitan SPI ataupun SPE dari Kementerian Kesehatan. Jadi itulah prosedurnya ketika teman-teman ataupun pelaku usaha yang mengimpor mendapatkan AHP, baru bisa mengajukan untuk dokumen SPI dan SPE di Kementerian Kesehatan. Baik, itulah tadi informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan tentunya jangan bosan-bosan untuk tetap belajar dan semangat, semoga sukses di seleksi tahun 2021 ini. Sampai jumpa, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.